Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Guru. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah sering menentukan informasi penting pada teks. Kali ini kita akan kembali menentukan informasi penting pada teks yang berbeda. Nah, mari kita baca bacaan berikut ini dengan judul Pentingnya Persatuan dan Kesatuan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, keragaman tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Keragaman tersebut justru memunculkan persatuan antar warga. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Selain menjadi modal utama dalam mencapai kesejahteraan, persatuan juga membuat suasana menjadi aman. Hal ini mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan yang berjalan baik akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, jika masyarakat terpecah belah, pembangunan akan terhambat, sehingga berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Untuk itulah, kita perlu menjaga keutuhan negara Indonesia. Menjaga keutuhan negara Indonesia merupakan kewajiban setiap warga negara. Bangsa Indonesia harus bersatu untuk mempertahankan keutuhan negara. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Pertikaian antar suku harus dihindari dengan menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Selain itu, hubungan dengan negara lain harus dijaga dengan menjaga perbatasan antara negara lain dan pulau-pulau paling luar di Indonesia. Demi keutuhan negara, setiap warga negara diharapkan memiliki sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Misalnya, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati, menciptakan kerukunan, mematuhi peraturan yang berlaku, tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Dengan menegakkan persatuan dan kesatuan, akan tercipta masyarakat yang sejahtera. Nah, tadi kalian sudah menyimak teks pentingnya persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa menemukan informasi penting pada teks dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya. Agar informasi mudah dipahami, kita bisa menuliskannya dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Nah, sebelum kita membuat peta pikiran, jadi langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk membuat peta pikiran adalah yang pertama adalah kalian harus membaca dengan teliti setiap paragraf. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, catatlah gagasan atau ide pokok dari kalimat utama. Berikutnya yang keempat, tulis gagasan atau ide pokok tersebut dalam peta pikiran. Nah, di sini kita akan membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Nah, ini adalah peta pikiran pentingnya persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama kata tanya apa? Jadi teks tadi menceritakan tentang apa? Yaitu menceritakan tentang persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama untuk mencapai masyarakat sejahtera. Kemudian siapa saja yang ada dalam teks? Yaitu setiap warga negara wajib menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kapan. Di dalam teks tadi yang menyatakan waktu ya adalah persatuan dan kesatuan harus dilakukan kapan saja ya. Waktunya itu kapan saja, setiap saat. Kemudian di mana? Ini menanyakan tempat. Persatuan dan kesatuan harus dilakukan di mana saja.
Yang berikutnya adalah mengapa? Jawabannya adalah persatuan dan kesatuan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena persatuan membuat suasana menjadi aman sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Berikutnya adalah bagaimana? Pertanyaannya bagaimana? Dalam teks tadi, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan antara lain melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati, menciptakan kerukunan, mematuhi peraturan yang berlaku, tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Nah, ini tadi adalah peta pikiran pentingnya persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kata tanya. Berikutnya adalah manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Persatuan dan kesatuan perlu dikembangkan baik di rumah, sekolah, masyarakat, maupun di kehidupan bernegara. Nah, persatuan pada masa kini diperlukan dalam pembangunan bangsa. Rakyat yang bersatu dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan merata. Pembangunan yang berkesinambungan dan merata akan menjamin kesejahteraan rakyat. Namun sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kita harus bersatu untuk menjaga keutuhan negara. Menjaga keutuhan Indonesia adalah tugas kita bersama. Nah, berikut ini penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Yang pertama adalah mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Ya. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri akan membuat pengusaha Indonesia maju. Semakin banyak produk yang dipakai masyarakat, produk akan semakin dikenal. Usaha akan semakin maju dan diharapkan dapat merambah pasar luar negeri. Usaha yang semakin besar akan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Kesejahteraan rakyat pun akan meningkat. Nah, berikutnya adalah belajar dengan giat untuk membangun bangsa. Belajar dengan giat merupakan cara pelajar untuk mendukung pembangunan. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan. Pengetahuan yang diperoleh kita gunakan untuk pembangunan bangsa. Dengan pengetahuan yang luas, kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Kita bisa membuat bangsa Indonesia tidak lagi tergantung pada negara lain. Berikutnya adalah meningkatkan kerjasama. Kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik sangat diperlukan. Dalam bidang ekonomi, setiap daerah dapat saling bekerja sama, menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan. Dalam bidang politik, pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha-usaha kecil agar dapat berkembang. Seluruh kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kerjasama atau berkolaborasi ini merupakan keterampilan yang harus kalian miliki dalam menghadapi era masa depan. Jadi, masa depan itu kalian harus punya keterampilan kerjasama atau berkolaborasi. Kemudian yang keempat adalah menjaga kerukunan di masyarakat. Kerukunan harus selalu dijaga, terutama di daerah yang masyarakatnya beragam. Beragam agama, beragam suku ya. Kegiatan ekonomi di daerah yang aman dan damai akan berlangsung dengan baik. Berbeda dengan daerah yang sering terjadi perselisihan atau bentrok atau konflik ya. Kerusuhan yang terjadi dapat mengganggu aktivitas ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Kerukunan dapat dijaga dengan saling menyapa atau mengadakan kegiatan bersama. Nah, di sini kemudian
ini ada tugas ya, membuat buku mini tentang pentingnya persatuan untuk kesejahteraan rakyat. Kita sudah belajar tentang kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kita juga sudah tahu manfaat dari persatuan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kita dapat membuat atau mencari gambar yang mencerminkan persatuan. Kita juga dapat membuat atau mencari gambar yang menunjukkan manfaat persatuan tersebut. Kemudian kita bisa membuatnya menjadi buku mini agar lebih mudah. Kita bisa membuatnya secara berkelompok. Kita dapat membuatnya seperti contoh berikut ini. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Bukunya judulnya Pentingnya Persatuan untuk Kesejahteraan Rakyat, dibuat oleh kelompok 3 kelas 6A. Ini nama yang membuat ada Made, Uni, Dondon, Ale. Kemudian bagaimana isinya? Yang pertama adalah kegiatan yang mencerminkan persatuan. Nah, ini ada fotonya. Ya, kegiatannya apa? Contoh di sini membeli dan memakai produk Indonesia. Nah, ini memakai tas buatan Indonesia ya, produk Indonesia. Nah, kemudian manfaat untuk kesejahteraan rakyat, produk Indonesia semakin berkembang dan dikenal usaha yang berkembang akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Nah, ini seperti pada pembelajaran yang tadi ya. Kegiatan mencerminkan persatuan adalah membeli produk dan memakai produk Indonesia. Berikutnya adalah kegiatan mencerminkan persatuan, belajar dengan rajin. Ini untuk para pelajar. Manfaatnya, belajar dengan rajin dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi pembangunan. Misalnya saja, dengan pengetahuan luas, lapangan kerja baru dapat tercipta. Terus, menjalin kerjasama antar pengusaha lokal. Manfaatnya adalah kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan yang tidak dihasilkan di daerah tertentu. Selain itu, kegiatan ekonomi juga menjadi lancar. Ya. Nah, yang terakhir, mengadakan kegiatan bersama untuk menjaga kerukunan. Kerukunan dapat mengurangi perselisihan yang ada di masyarakat. Dengan tidak adanya perselisihan, kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Nah, kesimpulannya dari kegiatan dan manfaat yang telah kita tentukan, kita semakin tahu pentingnya persatuan, dan persatuan akan mendukung keberhasilan pembangunan bangsa. Usaha ekonomi yang berhasil juga akan turut memperkuat persatuan bangsa, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Nah, demikian tadi anak-anak ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, pembelajaran 4. Baiklah anak-anak, Pak Guru akhiri pada pembelajaran pagi ini. Silakan kalian perhatikan, coba membuatnya di rumah, nanti kerjakan tugas-tugas yang dari Pak Guru. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.